Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat usaha, alhamdulillah saat ini kita berada di kota Jombang, kotanya para santri. Kita akan mencoba untuk eksplor usaha yang ada di kota Jombang. Penasaran kan? Tetap di Abu Jafar TV. Jombang adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kota ini merupakan kota asal mantan presiden kita yang keempat. Beliau adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ciri khas dari kota Jombang ini adalah pondok pesantrennya. Di kota ini banyak sekali pondok pesantren. Misalnya Pondok Pesantren Tebu Ireng, Darul Ulum, Den Anyar, Tambak Beras, dan masih banyak lainnya. Maka tidak heran jika kota kecil ini mendapatkan julukan sebagai kota santri. Potensi unggulan daerah Jombang diarahkan pada penguatan 5 sektor unggulan, yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Sektor perikanan menjadi salah satu dikarenakan mempunyai potensi yang sangat baik bila dikembangkan. Mengingat ikan tidak hanya memiliki manfaat bagi orang dewasa, tetapi juga sangat baik untuk anak kecil, terutama dalam masa tumbuh kembangnya. Oleh sebab itu, permintaan penjualan ikan untuk konsumsi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Karena permintaan konsumen yang tinggi inilah yang membuat banyak orang mulai merintis usaha budidaya ikan konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat usaha, alhamdulillah saat ini kita sedang berada di lokasi budidaya ikan konsumsi. Lebih tepatnya kita berada di Desa Bandung, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Pasti nanti akan banyak informasi yang akan kita gali. Untuk selengkapnya ikuti terus Abu Jafar TV. Sobat usaha, alhamdulillah saat ini kita sudah bersama narasumber kita. Beliau adalah pemilik dari budidaya ikan ini. Monggo Mas, perkenalkan namanya. Nama Muhammad Ainur Rafiq. Muhammad Ainur Rafiq, asal kota Jombang Mas. Jombang. Ya. Mas Ainur Rafiq asal kota Jombang, insya Allah nanti kita akan interview, kita akan ngobrol-ngobrol gimana sih cara budidaya ikan konsumsi ini yang baik sehingga ilmunya bisa kita share ke teman-teman. Siap. Sobat usaha, alhamdulillah saat ini kita sudah bersama narasumber kita. Beliau adalah Mas Rafiq, yaitu pemilik dari budidaya ikan ini. Kita akan tanya-tanya lebih lanjut ilmu-ilmu yang akan bermanfaat untuk kita kembangkan di usaha budidaya ikan. Mas Rafiq, usaha budidaya ikan ini dimulai sejak kapan? Sejak dulu 2014 Mas. Zaman waktu SMK dulu. Waktu SMK sudah menerjuni usaha ini. Usaha ini. Dulu hanya Mas Rafiq saja yang mulai terjun apa sudah turun-temurun dari keluarga? Itu turun-temurun dari keluarga. Oh iya. Jadi Mas Rafiq sekarang mengembangkan budidaya ikan ini. Terus untuk modalnya awal dulu di tahun 2014 berapa? Modal dulu pembuatan kolam kalau nggak salah dulu 10 jutaan Mas. 10 juta. Ya, itu jadi 6 kotak, 6 kolam. 6 kolam. Dulu pembibitan Mas. Belum ada konsumsi. Dulu secara itu nyuplai bibit, nggak sampai konsumsi. Jadi waktu awal budidaya Mas Rafiq ini mengembangkan pembibitan. Tapi ngambilnya dari luar Mas ke? Bibitnya niku? Enggak, dulu itu memijah sendiri Mas. Memijah sendiri. Waktu awal dulu ikan lele ya yang dimijah. Oh iya. Terus untuk 9 atau 10 juta modal awal. Itu untuk 6 kolam. 6 kolam. Berapa ikan yang dimasukkan pada setiap kolam? Dulu kemungkinan kalau bibitan itu hampir 20 sampai 30 Mas. 20 sampai 30 ekor. 20 sampai 30 ribu ekor ikan. Kemudian untuk jenis-jenis ikan yang dibudidayakan sendiri di kolam ini apa saja? Dulu jenis, kalau sekarang itu banyak Mas. Ada yang patin, nila, gurami. 3 jenis ikan. Masya Allah, nggak kewalanger nih Mas. Insya Allah bisa nih Mas. Insya Allah sanggup ya. Jadi Mas lebih fokus ke pembibitan. Pembibitan. Untuk pembibitan sendiri
apa yang bagus untuk digunakan para pemula ini? Bagaimana spesifikasi dari bibit tersebut? Bibit tersebut lincah, dalam arti lincah itu maksudnya daya geraknya itu enggak sampai, kalau di sini dalam arti itu ngitir mas. Ngitir. Ngitir. Oh iya iya iya. Ngitir itu kepalanya di atas sambil goyang-goyang buntutnya itu kayak nggak kuat dasar. Oh, itu nggak bagus untuk sebagai pembibitan. Ya. Jadi yang digunakan yang lincah, yang pergerakannya lincah gitu Mas. Itu untuk semua jenis ikan apa hanya tertentu? Semua jenis ikan biasanya mas. Seperti itu Mas. Seperti itu. Kemudian untuk pakan sendiri Mas, berapa kali sehari dalam memberikan makan kepada budidaya ikan ini? Kalau yang bibit sama konsumsi itu satu hari 2 kali mas. Itu Pagi, yang untuk ikan apa? Ikan semua. Semuanya? Semua ikan. Semua ikan. Dalam arti satu hari itu pagi sama sore. Pagi sama sore. Sama sore. Itu sampai habis berapa Mas? Kira-kira perhitungannya dalam 1 bulan atau 1 minggu? Nggak sampai 1 minggu mas. Nggak sampai 1 minggu itu berapa yang dihabiskan? Biasanya satu sak itu isi 30 kilo. Satu sak isi 30 kilo. Mungkin untuk kalau habisnya sih nggak sampai 1 minggu mas. nggak sampai 1 minggu udah Sampai 1 habis. minggu habis. Soalnya kan kolamnya kan ikannya kan banyak mas. Jadi dalam arti kan banyak itu kan skala ukur kan ada, Iya, tapi iya. pakannya tetap satu. Tetap sama. Jadi satu jenis pakan tapi dikonsumsi untuk pakan semua ikan. semua Ukuran tadi Mas. Iya. Kemudian untuk biaya operasional seperti biaya perawatan, kemudian biaya pakan itu dalam 1 minggu habis berapa Mas? Kalau 1 minggu kira-kira ya hampir 500 sampai 600 ribu mas. 500 sampai 600 ribu. Tergantung bibitnya tadi. Kalau bahannya ya biasanya hampir 1 juta lebih. Hampir 1 juta lebih. Itu untuk operasional pakan Mas ya. Pakan. Kemudian untuk perawatan Mas, kita masuk ke air ini. Air ini kira-kira digantinya berapa kali dalam seminggu atau sehari? Kalau diganti sih nggak perlu ya mas. Kalau Ya. buat air baru itu malah nantinya rawan ikannya. Kalau ikan kecil-kecil dalam arti ikan bibit itu rawan mas. Ikan cara untuk pH air itu Ya. masih tinggi. Kalau ikan nggak kuat Ya. bisa kena jamur. Oh ya. Berarti sirkulasi harus tetap berjalan. Dengan perkembangan zaman ini kan ada banyak bahan-bahan kimia yang bermunculan agar bisa dipakai untuk perkembangan ikan ini Mas. Di Mas Rafiq sendiri apakah juga menggunakan hal-hal tersebut? Enggak mas, enggak pakai bahan-bahan kimia sekarang. Lebih suka pakai yang alami. Pakai yang alami-alami ya. Kalau yang pakai kimia biasanya kalau takarannya salah mas, Ya. itu resiko buat ikannya sendiri juga. Biasanya langsung mati total kalau takarannya salah. Kalau yang alami kan kemungkinan paling pakai daun-daunan, daun pepaya, daun ketapang itu buat netralisir air. Itu supaya jamurnya nggak terlalu Nggak berlebihan. Jadi lebih baik alami karena memang untuk pakan konsumsi masyarakat. Jadi Mas menjaga kualitas agar tetap terjaga Mas ya. Bebas dari bahan-bahan kimia. Masya Allah, mantap. Sobat usaha, sangat rekomendasi apa yang disarankan dari Mas Rafiq sendiri mengenai bagaimana perawatan ikan, budidaya ikan. Jadi kita dianjurkan untuk tidak menggunakan bahan-bahan kimia sebagai bahan perawatan ikan. Kita dianjurkan untuk menggunakan bahan-bahan alami karena mengingat jenis konsumsi ikan yang dibudidaya adalah untuk masyarakat. Jadi kualitas utama yang dikeluarkan dari Mas Rafiq sendiri adalah menjamin bahwa ikannya benar-benar dalam proses yang alami pembesaran tersebut Mas G. Ya. Masya Allah. Untuk panen sendiri berapa lama Mas waktunya? Misalnya untuk ikan lele pertama. Ikan lele kalau mulai bibit ukur 5 itu hampir 3 bulan 2 minggu mas. Kalau untuk lele. Kalau yang untuk gurami itu hampir 1 tahun sampai 13 bulan. Oh sedikit lama Mas ya Sedikit lama gurami. kalau gurami. Soalnya beda mas kalau ikan lele sama ikan gurami kan. Katanya kalau ikan sisi kan pertumbuhannya lama. Oh Katanya iya gitu. iya. Kemudian untuk ikan patin sendiri berapa lama untuk panennya? Dan patin kemungkinan 5 sampai 6 bulan mas. 5-6 bulan sudah siap Sudah siap dipanen. panen. Kalau ikan nila Kalau nila kemungkinan sih hampir 6 sampai 7 bulan sudah siap panen. sudah siap panen. Untuk proses pemasaran sendiri Mas, apakah ada sistem pemasaran yang Mas lakukan atau ada tengkulak yang datang untuk mengambil ikan-ikan ini? Alhamdulillah kalau dulu ada tengkulak yang datang masih buat langganan Iya. dulu buat ambil ikan. Jadi sudah ada pangsa untuk pemasaran ya. Iya. Untuk tengkulak sudah datang untuk mengambil ikan-ikan yang sudah siap dipanen.
Kemudian untuk omset sendiri Mas Rafiq ini kan usaha budidaya berbagai jenis ikan. Ada ikan lele, nila, gurame, dan patin. Untuk omset sendiri, spesifik ke ikan lele, berapa Mas omsetnya? Kalau lele sekali panen sih kemungkinan dapat 8 kintal sampai 1 ton Mas. Itu kalau tebaran banyak lah, dalam Ya. arti banyak itu satu kolam yang tadi, yang kolam hijau tadi, Ya. itu hampir rata-rata mungkin 8 sampai 10 sampai 12-an Mas, 12 juta. 10 sampai 12 juta dalam kurun waktu 3 bulan 2 minggu. 2 minggu. Itu masih belum dipotong biaya operasional pakan dan perawatan. Belum. Kira-kira bersihnya berapa untuk ikan lele? Bersihnya hampir paling kalau full pellet loh Mas. Ya. Kalau sekarang kan banyak yang pakai limbah. Ya. Saya nggak pernah full pellet. Ya. Kalau bersih kemungkinan hampir 2 sampai 3 jutaan lah. Itu Masya satu Allah. kolam. Satu kolam. Ya. Sementara Mas ada berapa kolam? Ada 24 kolam. Wah, Masya Allah, sudah lumayan Mas ya Lumayan. untuk pelaku usaha, alhamdulillah. Jadi Mas Rafiq ini kan sudah berjalan budidaya ikan ini sekitar 6 tahun. Kira-kira kendala terberat apa yang Mas Rafiq rasakan selama 6 tahun ini dalam proses pembudidayaan ikan ini? Kalau kendala sih mungkin dari cuaca Mas. Dari cuaca? Apalagi musim penghujan itu yang perawatnya super ya Mas. Dalam arti super rawan penyakit lah, dalam arti jamur yang tadi. Untuk ikan mati pernah mengalami sampai mungkin hampir 1 kolam atau sebagian ikan besarnya mati gitu, pernah nggak? Kalau kematian mungkin dari bibitnya. Dari bibit. Oh, jadi selama ini mungkin hanya kendala musim aja Mas ya. Kalau misalnya musim penghujan, tingkat pertumbuhan jamur semakin tinggi sehingga mengurangi proses pembesaran ikan tersebut Mas ya. Mengantisipasi dari kegagalan karena musim tadi, apa yang Mas lakukan? Ya mungkin kalau kegagalan tadi ya diteliti dulu Mas penyebabnya, dalam arti Ya. dalam arti kena jamur, apa airnya kotor, itu kan pengaruh juga dalam ikannya. Oh, jadi tingkat ketelitian dalam sebuah usaha itu penting Mas ya. Penting sekali. Sehingga apa yang kita lakukan benar-benar kita rasakan, oh penyebabnya ini, cara menanggulangi seperti ini. Masya Allah, jadi tingkat ketelitian itu juga utama Mas ya. Utama. Jadi yang terakhir Mas Rafiq ya, kira-kira pesan-pesan apa saja yang mungkin bisa sampaikan kepada generasi muda, pada pelaku usaha pemula, yang sehingga nanti bisa diterapkan atau bisa dipelajari dari pesan-pesan Mas Rafiq ya. Monggo Mas Rafiq. Sekarang itu Mas tergantung niat. Kalau Ya. niat pasti ada niat, kan pasti ada jalan. Ya. Martin ada jalan, nggak ada kemampuan. Kalau punya lahan kosong, mending dibuat kolam. Kalau pemula nggak perlu besar-besar Mas, mungkin 2 kali 4 atau 2 kali 3. Kita belajar bibitan dulu. Kalau udah berkembang nanti habis itu langsung ke tahap konsumsian dengan besar. Masya Allah. Jadi yang penting adalah niat dulu Mas Niat, ya. Mungkin ada niat, kemudian mungkin Allah akan berikan jalan bagaimana untuk mempelajari atau melakukan usaha tersebut. Masya Allah. Sobat usaha, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan wawancara dengan Mas Rafiq. Alhamdulillah ilmu-ilmu yang kita dapatkan sangat besar dan nantinya bisa kita pelajari atau bisa terapkan di usaha kita masing-masing. Seandainya bila mana kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana burung mendapatkan rezekinya, mereka pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.